Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebenarnya Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati hasil dari negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan si cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk lawak-lawaknya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ece, satunya Ecot. Ecot itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti apa? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya ya, dipanggil situ ya, sebutnya Ya. belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek, begitu kan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya juga Pak telah disaksikan juga telah disaksikan oleh
saksi utama saksi utama kita adalah Queen Witness kita, King Witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat empat, seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urjadja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini masa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor Gladiator menggelar aksi tangkap dan adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta, itu tepatnya di 2 Oktober lalu 2025. Aksi menuntut KPK untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya dalam kasus dugaan korupsi yang kita lihat secara terus-menerus. Masa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor menggelar aksi tangkap adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta di tepatnya 2 Oktober lalu. Masa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor menggelar aksi tangkap adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih, ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Masa dari Gerakan Lintas Aliansi menggelar aksi tangkap adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih, ya. Ada banyak orang-orang yang menginginkan Joko Widodo supaya diberikan sebuah hukuman yang setimpal dari apa yang ia lakukan. Kalau tidak memberikan ketegasan kepada orang-orang seperti ini, maka mereka lupa bagaimana menghargai hukum, bagaimana menghargai aturan-aturan yang ada di negara kita. Negara kita adalah negara hukum, artinya tidak semena-mena melakukan segala sesuatu di dalamnya. Ada aturan-aturan mainnya, ya. Kalau kita melihat Jokowi saat ini, mungkin beliau sangatlah takut, ya. Kita tahu bahwa di era Jokowi korupsi paling besar-besarnya. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop, ya. Beliau adalah salah satu anggota Jokowi juga, dan masih banyak yang lain yang menjadi orang-orang yang telah mengikut Jokowi. Ketika nama Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup sedunia, ini salah satu bentuk dari tindakan masyarakat, ya. Tokoh terkorup dunia sudah membahana kemana-mana dari Solo hingga Surakarta sampai ke Antartika. Figur palsu yang cuman punya baju putih satu polos dan lugu, tidak macam-macam, murah hati dan suka bagi-bagi kata penjilatnya, ya, seperti Umar bin Khattab Pretlah. Menteri dalam pemerintahnya divonis, ya, 7 menteri, ya, divonis penjara. Tentunya orang-orang seperti ini mengikuti bos mereka atau ketua mereka, ya, dimana mereka suka memakan uang rakyat. Nah, dengan berbagai macam yang terjadi saat ini, teman-teman, ya, harapan besar kita adalah semoga perjalanan negara Indonesia terjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada,
Silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.